Kalau dikatakan apakah ada ilmu yang menangkal santet atau ilmu-ilmu hitam, ada. Itu ada ilmunya juga ya, ada ilmunya juga. Seperti ada ilmu hitam, ada ilmu penangkalnya. Nah, tapi para salihin kita, para habaib kita, dia cenderung mengobati orang yang terkena sihir atau terkena hal-hal yang semacam itu. Dikeluarkan sihir dari tubuhnya, kemudian dibentengi orang itu dengan bacaan-bacaan dan zikir tanpa membahas siapa yang menyihir, tanpa berusaha mengembalikan kejelekan itu kepada penyihir. Karena tujuannya sembuh dari penyakit sihir. Tujuan itu kan. Seperti halnya dokter. Ketika kita datang ke dokter, kita sakit, maka dokter itu fokus menyembuhkan penyakit kita. Kalau ada virus di tubuh kita, maka dokter itu mengeluarkan virus itu atau membunuh virus itu. Tujuannya kita sehat. Demikian juga para sholihin kita, ketika ada seseorang terkena sihir dan seterusnya datang kepada mereka, mereka fokus menyembuhkan tanpa mengotori hati orang yang sakit ini dengan menyebutkan yang menyihir, dengan memberi tawaran, maukah kamu saya kembalikan sihir ini kepada pemilik. Ini bukan akhlaknya sholihin. Ini bukan akhlaknya para sholihin kita. Bahkan mereka tidak mau menyebutkan nama yang menyihir, tidak mau menyebutkan nama yang mengganggu, walaupun dia tahu. Intinya orang ini sembuh dan selesai. Tentang yang menyihir, keadaannya gimana, dia tidak ambil pusing. Bainahu wa bain Allah. Urusan dia, dosanya sama Allah. Yang penting orang ini sembuh. Itu yang dilakukan oleh para sholihin kita. Bukan berarti sihir itu enggak ada. Sihir itu ada. Para sholihin kita juga berusaha untuk disihir, dan sebagian mereka terkena sihir itu. Maka tugas mereka para sholihin yaitu menyembuhkan, bukan menambahi masalah baru. Apa menambah masalah baru? Dengan diceritakannya siapa yang menyihir, itu nambah masalah baru. Kalau dia tahu pun, dia dilarang untuk cerita. Oh, kamu diganggu fulan ibn fulan, tetanggamu, familimu, musuhmu, lawan kerjamu. Ini dilarang. Apa tujuannya? Gitu. Dengan kita sebut itu, dengan disebutkan siapa yang mengganggu, otomatis akan dendam di hati, akan sakit, akan timbul usaha-usaha untuk membalas dengan segala cara. Dan ini madarat. Udah badannya sakit, hatinya sakit lagi sekarang. Tidak ada fungsinya. Karena itu ketika ada orang, baik itu dukun atau itu namanya ustadz atau siapapun, menyebut nama orang yang menyihir Anda, jauhi dia. Itu bukan orang baik. Dan ini kita ambil dari guru mulia kita Habib Umar. Itu bukan orang baik. Kalau dia benar-benar tahu, berarti dia orang saleh. Kalau dia orang saleh, dia tidak mungkin menyebut nama orang yang mengganggu. Yang penting pasiennya disembuhkan. Tapi kalau dia menyebut, berarti dia bukan orang saleh. Kalau dia bukan orang saleh, si dukun ini, berarti dia hakikatnya tidak tahu siapa yang menyihir. Dia hanya mengira-ngira, gak tahu. Dia hanya menyangka, mengira, menuduh dan seterusnya. Karena kalau dia bukan orang saleh, dari mana dia tahu? Kecuali dia tukang sihir juga, sama udah. Dengan
menggunakan syaitan atau jin yang jelek. Kalau dia ustaz, berarti kan orang saleh. Kalau dia ustaz, orang saleh, maka walaupun dia diberitahu oleh Allah siapa yang mengganggu orang ini, menyihir orang ini, dia tidak mungkin menyebutkan. Dia akan sibuk konsentrasi menyembuhkan orang ini. Ini yang seperti dilakukan oleh para ulama kita, para salihin kita. Tapi kalau dia sudah menyebut nama, kamu diganggu oleh fulan, dia bukan ustaz, dia bukan orang saleh, maka jauhi dia sebelum hati Anda juga akan sakit, sebelum jiwa Anda sakit. Anda akan suudzon sama orang yang gak jelas, ya. Anda akan berburuk sangka kepada saudara Anda sendiri, dan itu lebih bahaya dari sakitnya badan Anda. Maka bentengi jiwa kita ini dengan aurat, supaya kita nggak sibuk mikir siapa yang ganggu kita. Kata Habib Umar, kadang-kadang setelah kita biarkan diri kita ini tidak ada benteng, Al-Quran gak kita baca, istiqamah, aurat, wirid-wirid gak kita baca, kemudian kita merasa diganggu fulan, disihir fulan, kita yang salah. Bentengi diri Anda dengan aurat dan zikir, maka siapapun yang akan mengganggu Anda tidak akan bisa. Nah, Anda tenang hidup. Nah, bentengi, baca ratib haddad, baca wiridul latif, baca wiridul sakran, baca aurat-aurat salihin, insya Allah itu sebagai benteng. Minimal kita sudah berzikir sama Allah, kita semakin dekat dengan Allah dan terbenteng dari jin dan tukang-tukang sihir yang jahat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari semua itu. Amin ya rabbal alamin.